Kemudian tabarruj adalah sesuatu yang memalukan dalam keluarga. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la tas'al anhum. 3 orang jangan kau tanya tentang binasanya mereka. Para ulama menafsirkan la tas'al anhum yaitu tiga orang, jangan kau tanya tentang rusaknya mereka atau binasanya mereka. Yang pertama rajulun faraqal jamaah, itu seorang laki yang kemudian memisahkan dari kaum muslimin, memberontak dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa amatan au abdan abaqa min sayyidi famata. Ada budak lelaki atau budak wanita yang kabur dari tuannya kemudian dia mati. Yang ketiga, imra'atan ghaba anha zawjuha. Seorang wanita yang suaminya lagi tidak di rumah, waqad kafaha mu'natad dunya, dan sementara suaminya sudah memenuhi kebutuhan ekonominya, artinya dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal. Fatabarrajat ba'dahu fala tas'al anhum. Kemudian dia keluar, dia bertabarruj. Suaminya enggak ada, dia malah bertabarruj. Jadi ingat ibu-ibu, mungkin kalau kita bilang sekarang keluar secara hissi, secara nyata dia keluar dari rumah. Tapi sekarang kita juga bahaya dengan namanya keluar secara maknawi, keluar di dunia maya. Nah, ini bahaya. Dia nampakkan misalnya di akunnya dan orang semua bisa akses. Dia nampakkan kecantikannya, dia sempatkan dengan senyumannya, berhias dengan ini tabarruj. Tentu tabarruj bertingkat-tingkat, tidak sama ya, tidak sama dengan yang berzina, tidak sama dengan menampakkan auratnya, dengan yang pakai jilbab tapi kemudian akses semua bisa diakses, atau dia masuk di grup orang semua bisa lihat, atau dia di profil picture-nya di WhatsApp gambar dia sedang bersolek, orang semua bisa akses. Itu namanya mungkin kita bilang keluar tapi keluar di dunia maya ya. Yang Rasulullah sebutkan adalah keluar dari rumah kemudian bertabarruj bagi laki-laki lain. Saya ingatkan wanita juga bukan hanya sekedar dilarang keluar rumah, keluar di dunia maya juga. Ini juga bahaya ya. Apalagi kepada laki-laki yang dia kenal, dan ini justru sumber banyak perzinahan, selingkuhan gara-gara dunia maya. Seorang bertakwa kepada Allah, suaminya tidak ada, dia malah main di belakangnya. Dan kita tahu bahwasanya iblis ingin menggoda para wanita untuk bangga bisa terlihat auratnya, agar orang bisa melihat auratnya. Ya, iblis suka dengan demikian. Makanya ketika iblis menggoda Adam dan Hawa, iblis ingin mereka terlihat aurat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah." Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah memfitnah kedua nenek moyang kalian. Syaitan mencabut baju mereka berdua agar terlihatlah aurat mereka berdua. Ya. Maka saya ingatkan pada para laki untuk bertakwa kepada Allah, ingatkan istrinya, ingatkan putri-putrinya, ingatkan adik perempuannya, kakak perempuannya. Ya, harus punya ghairah, rasa kecemburuan. Dan saya menjadi seorang laki yang malah kemudian membiarkan istrinya, malah menyuruhnya untuk istrinya untuk bertabarruj, malah ingin memamerkan istrinya untuk bersolat di hadapan laki-laki lain. Kita bilang ini fitnah banyak sekali terjadi luar biasa di negara kita. Tapi hukum Islam harus kita sampaikan. Pelan-pelan kita berusaha memperbaiki diri kita, pelan-pelan ya. Karena saya bilang tadi sulit. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang belum ngaji. Bagi orang yang sudah ngaji pun terkadang sulit menghindarkan tabarruj. Ada acara-acara dia harus bersolek. Ya, kalau cuma buat perempuan aja nggak ada masalah. Perempuan kalau pakai parfum ketemu perempuan aja nggak ada masalah. Tapi dia pakai parfum, dia berhias, kemudian bertabarruj dengan make up-nya, ketemu dengan laki-laki lain, ini yang kita waspada. Kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita bisa wafat dalam kondisi diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak lama ya. Kecantikan kita pun akan pudar ya. Ibu-ibu mau cantik sampai kapan ya? Sudah tua, sudah peot, sudah jatuh ini semua mau pakai apa, tetap aja tidak bisa seperti ketika masa muda. Maka jangan bertabarruj. Berusaha kita bertemu dengan Allah dengan diridhai oleh Allah. Kalau mau berhias untuk suami, silakan. Sepuasnya berhias buat suami. Tetapi kalau bertabarruj, menampakkan keindahan untuk lelaki lain, maka tidak boleh. Yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu semoga bertakwa kepada Allah, isi kehidupan dengan menyenangkan suami dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.